pusing gitu. Tapi enggak sih. Nah, kalau udah itu mah Aku mah mau kehadiran penuh aja deh, fokus. Berarti yang ngebuka Bu Ruli dulu sekarang. Yang ngebuka kan Udah di on. pra supervisi dulu. Nanti aku Kelak. kalau harus ngomong panjang-panjang karekam. Nah, yang pra supervisi. Kalau yang nomor 1 tentang apa teh Pak? Itu apa yang ditanyakannya? Rubrik tentang rubrik penilaian. Sama aja. Nanti ini we kompetensi we langsung ke Bu Leni. Atau cuma singkat aja, kita kan sudah melihat rubrik penilaian dan kita sudah menyepakatinya. Iya. Gitu. Sekarang saya ingin bertanya kompetensi apa yang ingin dicapai gitu. Kayaknya ada kompetensi anu spesifik naonnya. Tadi aku jadi lupa aja. Mendengarkan aktif spesifik. Kan gini mendengarkan spesifik banyak itunya, banyak ke bawahnya. Nah itu cari di situ ada. Ini aja tuh, nanti namanya teh memberikan jeda. Nah itu. Ya kan itu betul. kan ada spesifik kan? Mendengarkan. Mendengarkan kan ya, memberikan jeda. Kehadiran penuh memang itu? Mendengarkan aktif memberikan jedanya? Iya udah itu aja benar. Oh, di coachingnya? Iya, Bapak pembuat masalah. Mulai. Sepanjang kayak usaha. Jam 3 bener. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berempat akan melakukan praktek coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Leni dan sebagai coach dan Pak Adi sebagai coachnya. Dan saya selaku pengamat juga dengan Ibu Isti. Baik, kita mulai saja praktek coaching kali ini. Dimulai dengan prasupervisi, yaitu setelah kita melakukan atau mengamati atau melihat rubrik dari penilaian yang sudah kita sepakati bersama tadi, maka praktek coaching ini akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam rubrik. Kemudian yang perlu kami tanyakan kepada coach ya, apa yang akan dikembangkan dalam praktek coaching ini? Kompetensi. Kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam praktek coaching ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, ya Bu, dengan tujuan saya bisa menelaah permasalahan yang coach hadapi. Baik. Nah, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan? Ketika coach nanti menjabarkan permasalahannya, sekiranya saya bisa memberikan jeda atau misalkan memberikan rehat terlebih dahulu ketika coach dan memberikan kesempatan kepada coach untuk berpikir mengungkapkan permasalahan yang ada. Baik. Dan yang terakhir, indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh coach itu sendiri seperti apa? Yang pertama adalah tadi mendengarkan aktif tentang permasalahannya, kemudian yang kedua adalah memberikan arahan atau menuntun coach untuk bisa menemukan solusi yang akan dicapai ketika mendapatkan permasalahan yang diceritakan tersebut. Sudah cukup ya untuk pertanyaan prasupervisi. Sekarang kita lanjutkan pada praktek coachingnya. Mangga pada Ibu Leni dan Bapak Adi dipersilakan. Oke, baik. Kita lanjut ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Adi. Mohon maaf ya Bu, mengganggu waktunya sebentar Bu ya. Iya. Gini Bu, saya tuh gimana ya, ada yang mengganjal Bu nih di hati saya dan rekan-rekan mungkin Bu ya. Ada sedikit ya masalah mungkin lah, mau dikatakan masalah juga boleh lah, yang kalau menurut saya nih perlu harus segera diatasi nih Bu, begitu ya. Begitu sih Bu, bisa Bu, mulai waktunya. Iya. Oke Pak Adi, terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih Pak Adi sudah mempercayai saya untuk melakukan coaching dan menjadikan saya sebagai coach pada permasalahan Pak Adi. Mudah-mudahan kita bisa menarik benang merah ya Pak Adi ya dari permasalahan yang Pak Adi hadapi dan menemukan solusi tentunya. Pak Adi, boleh saya tahu kira-kira permasalahannya seperti apa Pak Adi? Ya ini Bu, masalahnya itu
kita kan nih di sekolah ini banyak ya kelasnya Bu nih, karena kita dituntut untuk memberikan pengajaran ya, Bu, yang dengan multimedia itu Bu ya. Ini sedangkan di kita ini infokus kita sangat terbatas Bu ya. Kita memang banyak infokus tapi ternyata banyak yang rusak Bu. Itu banyak yang rusak, jadi kadang-kadang kita ini berebut sama teman Bu. Begitu mungkin itu sih Bu yang ingin saya bicarakan hari ini berkenaan dengan kekurangan jumlah fokus Bu itu. Oke, Pak Adi, tapi sebelumnya nih saya bertanya dulu, kira-kira apa sih Pak Adi rencana pada pertemuan ini Pak Adi itu dengan permasalahan tersebut, kira-kira rencana apa yang ingin dicapai Pak Adi? Ya. Ya. Saya kalau pada pertemuan ini sih saya ngomong mungkin saya ingin mendapatkan solusi terbaik Bu ya berkenaan dengan infokus ini. Syukur-syukur ke depannya ya bisa kita realisasikan tuh Bu. Kita punya infokus lagi, lebih banyak lagi lah pengadaan infokus mungkin buat di pembelajaran mungkin Bu gitu Bu. Oke. Boleh saya tahu Pak Adi lebih spesifik gitu ya, permasalahan infokus ini atau sarana di sekolah ini yang kurang memadai, apa yang Pak Adi rasakan gitu ya, hambatan-hambatan yang kira-kira mengganggu Pak Adi dengan tidak adanya infokus ini kira-kira seperti Iya. Begini sih Bu ya, seperti tadi udah saya sampaikan tadi sebenarnya bahwa kita ini kan memang sekarang ini tuntut ya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian harus menyampaikan dengan berbagai metode dan model pembelajaran. Nah salah satunya kan memang kita menggunakan sarana video tuh Bu. Kenapa ini saya jadi masalah itu latar belakangnya begitu. Pertama, guru itu tadi satu sisi dituntut untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, sedangkan sarana prasarannya memang tidak memadai, khususnya adalah infokus. Nah kalau saya lihat kenapa ini jadi masalah tadi, berebut guru itu Bu, berebut kadang-kadang nggak kebagian Bu gitu kan, kadang-kadang juga jadi ramai juga sama teman-teman, jadi kan ini perlu penanganan. Itu sih yang kalau saya lihat dari itu ya. Kemudian kalau tidak menggunakan fokus ya pembelajaran sebenarnya tidak terlalu jadi masalah, tapi dengan tuntutan pembelajaran berdiferensiasi justru keberadaan fokus itu sekarang jadi lebih penting Bu. Betul, Ya. betul Pak Adi. Nah Pak Adi, jadi intinya ya sarana itu sangat kurang, padahal kita dituntut untuk melakukan pembelajaran, bahkan sekarang pembelajarannya berdiferensiasi Pak Adi ya. Nah kira-kira sudah ada teknik nggak Pak Adi yang sudah pernah Pak Adi lakukan kira-kira seperti itu? Ya, saya udah coba ngobrol Bu dengan beberapa rekan guru ya, termasuk ke bagian sarana juga begitu. Saya ngobrol udah saya sampaikan sih Bu ya. Sampai saat ini sudah saya sampaikan, cuma memang entah mengapa lah mungkin belum mendapatkan solusi yang terbaik sih, tampaknya begitu. Itu yang baru yang saya lakukan saat ini sih ya untuk itulah. Jadi belum ada solusi ya dari sarana bagaimana untuk untuk menangani kekurangan infokus ini ya Pak Adi, seperti itu. Baik, saya ingin bertanya nih Pak Adi, kira-kira rencana Pak Adi ke depannya seperti apa? Ya kan saya udah butuh sama bidang startnya sih, saya belum ngomong ke Wakasnya sih Bu ya. Nah, saya udah ngomong ke Wakas, mungkin nanti setelah kegiatan ini mungkin kalau misalkan ada sedikit solusi ini di sini, misalkan saya sekarang akan lakukan pertama, saya coba mau menyampaikan langsung sekarang ke Wakaseknya Bu, ke Wakaseknya langsung. Kemudian kan namanya barang sekolah mungkin berhubungan dengan anggaran Bu ya. Nah saya juga mungkin juga menyampaikan juga ke bagian bendahara keuangan. Nah bagian keuangan, misalkan ACC dari Wakasek kesiswaannya ke sarananya, misalkan oke bisa kita ajukan, kemudian juga kita lihat dulu ke kondisi keuangannya bagaimana. Kalau memang memungkinkan ya tinggal kita kawal aja mungkin Bu. Itu sih yang saya kepikir saat ini mah untuk menangani masalah ini. Tentunya koordinasi dengan kepala sekolah tentunya nanti berujungnya itu aja Bu. Jadi langkah yang akan Pak Adi lakukan adalah laporan ke Wakasek Sarana ya Pak Adi ya, setelah tadi ke stafnya tidak mendapatkan tanggapan atau belum mendapatkan solusi. Dan yang kedua adalah Pak Adi akan melakukan cek anggaran ke bendahara. Nah, adakah strategi Pak Adi untuk menemui mereka, itu seperti apa strateginya agar keinginan Pak Adi ini bisa mendapatkan solusi seperti itu? Ya sih kalau saya biasanya ngobrol dengan para Wakasek itu nggak langsung formasi Bu ya, paling kita ngobrol santai aja, bisa strateginya itu ya ngobrol kemudian menyampaikan kondisi yang real di kelas bagaimana, dan kondisi memang kita sangat butuh untuk mendukung pembelajaran. Kalau perlu saya juga akan menghadap ke bidang kurikulum gitu untuk menguatkan saya nanti untuk menguatkan bahwa infokus itu penting untuk pembelajaran sebagainya mungkin itu. Jadi ada penguatan ya Pak Adi, yang mungkin ya penguatan dari berbagai pihak gitu ya. Nah boleh saya tahu Pak Adi
Adi nih, tercapaian InFocus ini sarananya kalau menggunakan rentang skala nih, kira-kira dari kebutuhan ini berapa skalanya? Nah, kalau kita lihat ada 31 ya, 31 rombel Bu. Kalaupun misalkan saya paham sih, nggak mungkin lah kita satu misalkan ya. Nah, mungkin nggak minimal sepertiganya lah. Misalkan kita ada 15 atau berapa lah, setengahnya atau sepertiganya itu bisa sudah ada. Nah itu, kalaupun saat ini apa yang telah saya lakukan mungkin memang belum optimal Bu ya. Kalau misalnya dalam tentang keberhasilan 1 sampai 100, mungkin upaya yang saya lakukan baru sampai ya 60 lah. Berarti baru 60% ya, 60% skalanya ya Pak Adi ya. Target kedepannya kira-kira Pak Adi? Target kedepannya ya, saya ingin ada fokus cuma gitu aja targetnya mah. Nah, selesai masalahnya kan, fokus target utamanya mah. Baik ya Pak Adi, seperti itu. Jadi kalau saya melihat dari skala yang ada 60%, berarti sangat kurang memadai ya Pak Adi ya gitu. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa terakomodir semua sarana yang ada di sekolah ini. Nah, mengenai pelaporan Pak Adi ke berbagai pihak tadi, seberapa jauh komitmen Pak Adi untuk mensukseskan gitu ya kegiatan ini supaya sarana ini bisa terlengkapi dengan maksimal? Ya pertama, pokoknya komitmen saya itu yang pertama ya gimana caranya harus ada fokus tuh Bu. Nah, cuma kan tadi saya sebenarnya harus menjelaskan mengapa sih pentingnya InFocus. Tadi kan dukungan dari kurikulum juga ya, di mana itu saya akan kawal terus tuh. Kemudian dari segi anggaran, nah, makanya tadi saya lakukan kebenaran itu supaya komitmen saya untuk supaya terwujud nih. Jangan sampai ada yang ngomong nggak ada anggaran, padahal dianggarkan. Nah, itu kita cek sana. Nah, setelah itu mungkin ke program sarana juga tadi ya, apakah memang terprogramkan atau tidak pembelian InFocus itu. Nah, oleh karena itu makanya saya mengawal supaya tetap di program sarana itu ada pengadaan InFocus itu mungkin. Ya, jadi Pak Adi akan melakukan pengawalan dan pengecekan lebih lanjut ke berbagai pihak apakah memang betul tidak ada gitu ya. Dan kenapa di sekolah tuh tidak bisa teroptimalkan seperti itu. Nah, sekarang Pak Adi, kira-kira tindak lanjut Pak Adi ke depannya nih beserta dengan progres yang akan ingin dicapaikan, Pak Adi kira-kira seperti apa? Ya tadi Bu, kalau progresnya sebegitu ya, tadi langkah-langkahnya saya sudah sampaikan tadi. Saya akan menemukan beberapa orang lah, kurikulum, sarana, keuangan juga. Nah, kemudian juga mungkin saya butuh waktu nih Bu. Nah ini waktu karena ya saya mungkin karena ini kita hampir menjelang akhir tahun Bu, akhir tahun anggaran juga ya di Desember. Jadi ini saya kira momen yang cukup bagus ini untuk menganggarkan di tahun depan. Saya kira cukuplah mungkin dalam waktu saya untuk proses ini 1 minggu juga cukup sih Bu ya. Itu cuma nanti tinggal pengawalan untuk pengadaannya saja mungkin. Oke, nih Pak Adi ya. Jadi langkah-langkah yang tadi sudah Pak Adi sebutkan, Pak Adi sudah mulai mengalami pencerahan mungkin ya apa yang harus dilakukan Pak Adi. Namun adakah teknik yang lain gitu Pak Adi ya? Teknik lain selain melakukan pengecekan ulang, kemudian laporan ke Wakasek, adakah teknik yang lain Pak Adi yang mungkin bisa Pak Adi lakukan selain yang tadi? Ya, kalau misalkan nih apa yang saya lakukan ini misalkan gagal atau ada cara lain sih, kalau cara lain saya kan Bu, banyak teman-teman Bu, sama banyak. Nah, begitu Bu, manas-manasin teman-teman deh, gitu kan ya. Biar ada tuh, jadi tidak hanya jadi soal bukan hanya saya gitu. Jadi saya punya penguatan juga dari teman-teman bahwa memang InFocus itu perlu. Jadi saya akan mengumpulkan teman-teman saja mungkin supaya bisa lebih menguatkan lagi. Siap, gitu oke ya. Target kedepannya kira-kira skalanya menjadi berapa nih Pak Adi? 100 Bu. 100% targetnya Bu. Ya. Oke. Nah, kira-kira Pak Adi sudah menemukan apa yang harus Pak Adi lakukan? Kira-kira ya, Bu, setelah obrolan ternyata tadi mah Bu nggak kepikiran tuh saya harus gimana ya. Sekarang mah alhamdulillah sudah ada pencerahan bakal langkah-langkahnya. Ya alhamdulillah Bu, saya bisa masalah saya sudah mulai bisa ada jalannya Bu, ada jalannya. Jadi saya udah bisa mulai berpikir mau kemana-kemana. Tadi mah nggak kepikir Bu, mau kemana-kemana jalannya deh gitu ya. Kalau sekarang mah alhamdulillah sudah terpikir juga. Tapi tadi alternatif yang kedua Bu, mengajak teman-teman juga nampaknya perlu juga itu. Supaya mendukung ya. Nah itu mungkin. Itu mungkin Bu. Ya. Baik Pak Adi, mungkin itu saja yang bisa saya bantu Iya, mengarahkan Pak Adi. Terima kasih Bu waktunya ini. Maaf atas segala kekurangannya apabila memang Pak Adi belum tergali mungkin ya potensinya dan juga pemikirannya belum terarahkan. Ada lagi yang bisa saya bantu Pak Adi?
saya ucapkan terima kasih Bu ya atas waktunya, atas kesempatannya juga tadi mengarahkan saya juga mungkin akhirnya saya menemukan solusi Bu. Saya kira cukup, mohon maaf mengganggu waktu Ibu ya Bu. Ya. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Udah, Pak Bu. Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, hebat sekali proses coaching yang sudah dilaksanakan, khususnya Ibu Leni sebagai coach tadi sudah alur ceritanya sudah berjalan dengan baik, tujuannya, kemudian di dalam identifikasi masalah juga sudah betul-betul menggali kompetensi dari coach gitu ya, sudah menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawabnya mau seperti apa ketika kegiatan yang akan dilaksanakannya, karena sudah ada rencana tindakannya seperti apa dan akan dilakukan kapan, itu sudah muncul semuanya. Nah, kemudian di sini saya akan menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Kan tadi Bu Leni di awal menyebutkan bahwa yang akan dikembangkannya seperti ini. Nah, tadi Bu Leni sudah menjalankannya belum ketika proses coachingnya? Apa indikatornya tadi? Ya, alhamdulillah ya Bu Isti ya, coachingnya sudah berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah saya sudah mendengarkan secara aktif, dalam arti saya mendengarkan penuh ketika coach bercerita tentang masalahnya, dan di dalamnya saya juga memberikan jeda-jeda tersendiri untuk coach saat-saat berpikir gitu. Jadi tidak langsung menimpa dengan indikatornya, semua permasalahan coach itu bisa diselesaikan tersendiri oleh coach itunya gitu. Jadi coach bisa menemukan solusi tersendiri ketika saya mengarahkan. Baik, selanjutnya apalagi nih untuk kedepannya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching? Ya, saya ingin sekali membuat pertanyaan yang berbobot, yang bersifat rasa gitu ya. Jadi indikator itu terasa sangat susah gitu. Saya belum tahu berbobot seperti apa, apakah berbobot itu harus susah atau memang bisa menggali potensi coach lebih banyak, nah seperti itu. Iya baik, semoga ya kedepannya dengan Bu Leni memiliki keinginan untuk mengembangkan kompetensi dalam menggali menyampaikan pertanyaan yang berbobot dapat tercapai dengan baik. Ya, itu saja pengamatan dari saya, dari kami berdua. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayeuna coach